Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita mau pelajari bertumbuh dan semakin berhikmat. Apa itu pertumbuhan? Kita lihat apa itu pertumbuhan pada tumbuhan. Kita lihat kalau kita menanam biji kacang, biji kacang ini akan bertumbuh, akarnya tumbuh dan semakin kuat dan semakin menuju ke bawah. Dan kita lihat batangnya makin besar, makin bergerak, daunnya semakin lebat. Jadi apa pertumbuhan itu pada tumbuhan? Yang kita lihat di sini adalah bertumbuh, bergerak, dan menghasilkan buah yang baik. Itulah pertama kita katakan bahwa kita lihat dulu pertama tadi apa pertumbuhan pada tumbuhan. Kita contohkan biji kacang. Biji kacang ini dia bertambah bertumbuh, bergerak dan menghasilkan buah yang baik. Sekarang kita lihat di dalam pertumbuhan pada manusia. Pertumbuhan bagi manusia itu ada masa baik. Yang pertama adalah masa bayi, yang kedua masa anak-anak. Yang ketiga adalah masa remaja. Yang keempat, masa dewasa. Dan yang kelima adalah masa tua. Atau lanjut usia. Inilah yang disebut pertumbuhan bagi manusia itu, masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua atau lanjut usia. Inilah yang dikatakan tentang pertumbuhan bagi tumbuhan dan pertumbuhan bagi manusia. Sekarang kita lanjut, kenapa itu dikatakan pertumbuhan bagi manusia itu?
Pertumbuhan bagi manusia itu adalah bertumbuh, bergerak, dan berakar, dan menuju kepada kedewasaan. Itulah dikatakan di dalam pertumbuhan bagi manusia. Jadi apa itu yang dikatakan itu pertumbuhan? Pertumbuhan bagi tumbuhan adalah suatu proses dari satu sel ke volume, bobot, dan disebut ini irreversible, yang berarti tidak bisa kembali ke asal. Mengerti anak-anak kami? Ibu katakan tadi pertumbuhan bagi tumbuhan tadi yang pertama. Di situ dikatakan adalah suatu proses dari satu sel, volume, bobot, dan disebut irreversible, yang berarti tidak bisa kembali ke asal. Sekarang kita lihat pertumbuhan bagi perkembangan bagi manusia. Perkembangan bagi manusia adalah suatu proses perkembangan yang kualitatif, yang artinya bisa dilihat, tidak bisa dipandang mata, tapi bisa kita rasakan. Bagaimana dikatakan itu perkembangan bagi manusia itu, yang dikatakan kualitatif itu. Itulah kita lihat itu di dalam pertumbuhan bagi tumbuhan dan perkembangan bagi manusia. Yang dikatakan tadi adalah suatu proses perkembangan yang kualitatif. Sekarang setelah kita itu mengerti tentang pertumbuhan pada tumbuhan dan perkembangan bagi manusia, karena kita tadi belajar bertumbuh dan semakin berhikmat, dan dari situ dapat kita lihat di dalam beberapa aspek yang kita lihat di sini. Yang pertama aspek jasmani. Pertumbuhan dan perkembangan bagi manusia itu kita lihat, itu pertama adalah aspek jasmani, aspek intelektual, yang ketiga aspek moral, yang keempat aspek
Jadi beberapa aspek yang kita katakan di sini kita lihat itu di dalam aspek jasmani, aspek intelektual, aspek moral, aspek berpikir. Jadi di dalam aspek-aspek inilah disitulah kita lihat mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia itu di dalam kehidupan manusia. Itulah yang kita katakan di dalam bertumbuh dan semakin berhikmat. Jadi di dalam pertumbuhan itu sudah kita bedakan apa itu pertumbuhan bagi tumbuhan dan pertumbuhan bagi manusia. Itulah kita lihat di sini di dalam aspek-aspek yang kita pelajari di sini. Dan setelah kita itu mengerti tentang aspek jasmani, aspek intelektual, aspek moral, aspek berpikir ini, disitulah kita sebagai manusia bahwa kita itu harus berlandaskan rohani, yang kedua berakar, yang ketiga hidup di dalam dia. Inilah kesimpulan yang kita lihat di dalam bertumbuh dan semakin berhikmat untuk pagi hari ini. Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri pendidikan agama Kristen, mari kita berdoa di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Amin. Selamat pagi.